Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pertemuan kita kali ini yaitu pembahasan soal UTBK SNBT dengan materi penalaran umum. Untuk diketahui teman-teman semua, ujian UTBK sudah mulai dilaksanakan dan jumlah soal secara keseluruhan yaitu 160 soal dalam waktu 195 menit. Dan untuk soal penalaran umumnya sendiri terdiri dari 30 soal. Jadi semoga teman-teman dapat menyelesaikan seluruh soal UTBK dengan baik dan benar dan dapat diterima sesuai dengan jurusan PTN yang diinginkan. Amin. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya. Silakan disimak sampai dengan selesai. Soal nomor 1. Jika bahagia itu sederhana, hal-hal sepele akan mendatangkan kebahagiaan. Jika hal-hal sepele mendatangkan kebahagiaan, orang-orang tidak perlu susah payah untuk mendapatkannya. Banyak orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan susah payah. Simpulan yang tepat adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini teman-teman ya, kita kelompokkan beberapa bagian. Untuk pernyataan pertama, jika bahagia itu sederhana, ini kita misalkan sebagai pernyataan P. Implikasinya hal-hal sepele akan mendatangkan kebahagiaan. Ini sebagai pernyataan Q. Jadi dapat kita tulis jika P maka Q. Jelas ya? Berikutnya, jika hal sepele mendatangkan kebahagiaan, ini pernyataan Q-nya diulang. Implikasinya orang-orang tidak perlu susah payah untuk mendapatkannya. Ini sebagai pernyataan R dan kita tulis jika Q maka R. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tarik kesimpulan sementaranya dengan menggunakan silogisme ya, yaitu pernyataan Q-nya dicoret dan kesimpulannya jika P maka R. Berikutnya, pernyataan terakhirnya banyak orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan susah payah. Nah, pada pernyataan sebelumnya, orang-orang tidak perlu susah payah untuk mendapatkannya. Ini dapat kita tulis sebagai pernyataan R. Nah, kemudian pada kalimat terakhirnya, banyak orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan susah payah. Artinya negasi R-nya. Nah, kesimpulannya, kalau pola seperti ini kita gunakan modus tollens ya. Yaitu jika P maka R, kemudian pernyataan berikutnya negasi R, maka kesimpulannya adalah negasi P. Jelas ya? Nah, untuk pernyataan P bahagia itu sederhana, maka negasi P-nya adalah bahagia itu tidak sederhana. Nah, dari pilihan yang ada, maka jawaban yang benar adalah A. Lanjut soal yang kedua, hasil perhitungan yang terdekat dari 5 per 11 tambah 0,69 adalah. Caranya 5 per 11 ini kita jadikan desimal dulu. Hasilnya sekitar 0,4545. Kemudian ditambah 0,69 sama dengan 1,1445. Nah, selanjutnya dari pilihan yang ada ini kita akan mencari yang hasilnya paling mendekati 1,1445. Untuk yang A, 3 per 5 ini kan 0,6. Tambah 45% 0,45. Ini hasilnya 1,0 sekian. Berarti ini terlalu jauh teman-teman ya. Kemudian untuk yang B, 4 per 9 ini tidak sampai 0,5. 0,4 sekian. Tambah 44% atau 0,44. Ini sekitar 0,8. Ini juga bukan pilihan. Hasilnya 0,88. Yang C, 5 per 7 ini 0,7 sekian. Tambah 43% 0,43. Ini di atas 1,1-an. Nah, ini bisa masuk pilihan yang C-nya. Yang D, 6 per 9 sekitar 0,66. Ditambah 42% atau 0,42. Di 1,0 sekian. Jadi bukan pilihan yang ini ya. Hasilnya hanya 1,09. Yang E, 8 per 11 ini hasilnya 0,7 sekian. Ditambah 41% 0,41. Ini hasilnya di atas 1,1-an. Berarti yang C dan E ini masuk pilihan. Nah, detailnya 8 per 11 ini 0,727 ditambah 0,41. 0,7 tambah 0,4 kan 1,1. 2 tambah 1, 3. Berarti 1,13. Nah, sedangkan yang C, 5 per 7 ini 0,714 ditambah 43% 0,43. 0,7 tambah 0,4, 1,1. 1 tambah 3, 4. Berarti ini yang paling mendekati ya, 1,14. Jadi, yang E-nya salah, jawaban yang benar C. Jelas teman-teman ya. Soal selanjutnya, ini sebagai soal latihan teman-teman ya, dicoba dikerjakan sendiri. Dan jawabannya bisa ditulis di kolom komentar, nanti belajar saya smart akan segera mengoreksinya. Semangat ya. Lanjut soal yang ketiga,
Pola bilangan X 12, 3, 10, 1, 8, Y. Nilai yang tepat menggantikan X dan Y adalah. Nah, untuk mencari pola bilangan seperti ini teman-teman yang mengandung X dan Y, kita fokus ke angka yang sudah diketahui, yaitu dari 12 sampai 8 ini. Dan untuk mencari polanya bisa lompat tiap satu suku, bisa juga kita cari selisih dari dua angka yang berdekatan. Ya, misal untuk dari 12 ke 3, selisihnya kan 9, berarti dikurangi 9. Lompat lagi dari 10 ke 1, dikurangi 9 juga. Nah, selanjutnya dari 8 ke Y dikurangi 9 juga. 8 dikurangi 9 sama dengan Y. Atau Y sama dengan min 1. Jelas ya? Nah, selanjutnya dari 3 ke 10. Selisihnya 7, berarti ditambah 7. Lompat lagi dari 1 ke 8, ditambah 7. Maka dari X ke 12 ditambah 7 juga. Jadi X tambah 7 sama dengan 12. Maka X sama dengan 12 kurangi 7. Atau X sama dengan 5. Maka nilai X dan Y-nya adalah 5 dan min 1. Dan jawabannya A. Lanjut soal yang keempat. Sebuah restoran menawarkan diskon 20% untuk semua jenis makanan. Jika harga makanan setelah diskon Rp240.000, berapakah harga makanan tersebut sebelum mendapatkan diskon? Untuk menyelesaikan soal seperti ini teman-teman ya, bisa kita gunakan dua cara. Cara pertama biasa disebut cara perbandingan, yaitu perbandingan harga jual per harga beli. Nah, sama dengan persentasenya. Untuk harga jual itu masih utuh 100% ya. Sedangkan harga belinya sudah diskon 20%, tinggal berapa? 80%-nya. Jadi perbandingannya sama dengan 100% per 80%. Ditanya harga jual ya sebelum diskon. Harga jual sama dengan 100% per 80% ini disederhanakan jadi 5/4. Kemudian dikali harga belinya 240.000 dan hasilnya Rp300.000. Jelas ya ini untuk cara pertama. Kita bandingkan dengan cara yang kedua, yaitu harga jual sama dengan harga beli ditambah harga diskon. Harga jual kita misalkan sebagai X, kemudian harga belinya 240.000, harga diskonnya 20% dari harga jual artinya kan 0,2x teman-teman ya, ditambah 0,2x. Diselesaikan, x dikurangi 0,2x. 0,2x-nya pindah ke ruas kiri. Atau 1 dikurangi 0,2. Jadi 0,8x sama dengan 240.000. Dari sini kita peroleh X-nya Rp300.000. Hasilnya sama dan jawabannya A. Jelas ya? Lanjut soal yang kelima. Bahan pembuatan tempe adalah kacang kedelai, kacang tolo, kacang hijau, dan ragi. Tiga bahan pertama memiliki perbandingan berturut-turut 8:4:1. Berat ragi adalah 12,5% dari berat kedelai. Jika berat ragi yang digunakan adalah 20 gram, berapa gram berat kacang hijau yang digunakan? Oke, dari soal diketahui perbandingannya ya, kacang kedelai banding kacang tolo banding kacang hijau sama dengan 8:4:1. Kemudian berat ragi 12,5% dikali berat kacang kedelai. Kemudian perbandingan kacang kedelai dan kacang hijau 8:1. Artinya berat kacang kedelai 8 kalinya dari berat kacang hijau. Nah, selanjutnya kacang kedelai ini kita substitusi ke sini ya. Jadi berat ragi sama dengan 12,5% kali 8 kalinya berat kacang hijau. Kemudian berat raginya sudah diketahui 20 gram. Sama dengan 12,5% ini kalau dijadikan pecahan, di mana 25% kan 1/4. Jadi 12,5% sama dengan 1/8 ya. Jadi 1/8 kali 8 dikali berat kacang hijau. Nah, 1/8 kali 8 kan jadi 1 ya. Maka diperoleh berat kacang hijau sama dengan 20 gram. Jelas ya, jadi jawabannya A. Demikian pembahasan soal UTBK SNBT, semoga bermanfaat. Semoga dapat membantu teman-teman untuk lolos UTBK tahun ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.